Hujan tipis menyelimuti Bandara Narita sore itu. Tetesannya jatuh perlahan di balik kaca besar terminal kedatangan, seolah menyambut para pendatang dengan kesunyian khas negeri asing. Di antara keramaian manusia dari berbagai penjuru dunia, seorang pemuda berdiri kaku sambil menggenggam tas ransel lusuh berwarna hitam. Namanya Raka. Pemuda asal Indonesia itu menatap sekeliling dengan mata penuh kewaspadaan. Bahasa Jepang yang terdengar cepat dan tegas di telinganya terasa seperti aliran air yang belum ia pahami sepenuhnya. Meski telah mengikuti pelatihan sebelum berangkat, tetap saja rasa gugup tak bisa disembunyikan. Ini adalah kali pertama ia menginjakan kaki di Jepang. Di balik wajahnya yang sederhana, tersimpan tekad besar. Raka datang bukan untuk wisata, bukan pula untuk mengejar mimpi glamor. Ia datang sebagai TKI, bekerja sebagai pembantu rumah tangga pekerjaan yang kerap dipandang rendah. Namun baginya, adalah jalan keluar dari kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Di kampung, ia teringat ibunya yang menangis saat melepas kepergiannya di pelabuhan. Yang penting, kamu jujur dan sabar. Nak, pesan itu masih terngiang jelas. Raka menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri saat seorang petugas agen menghampirinya dan menyerahkan selembar kertas alamat. Rumah majikannya berada di kawasan elit Tokyo, sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Majikanmu orang penting, kata agen itu singkat. Ikuti aturan, jangan banyak bicara. Perjalanan menuju rumah itu terasa panjang. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan bersih tanpa celah, dan orang-orang berjalan cepat seakan waktu adalah musuh mereka. Raka merasa kecil, seperti butiran debu di tengah dunia yang begitu tertata. Saat mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya modern, Raka menelan ludah. Pagar hitam tinggi, taman rapi, dan lampu-lampu temaram menciptakan kesan dingin sekaligus mewah. Inilah tempatmu bekerja, ujar sopir. Raka turun perlahan, tangannya sedikit gemetar saat ia menekan bel pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita berdiri di hadapannya. Cantik, dewasa, tatapannya tajam dan dingin. Rambut hitamnya tergerai rapi, dan kulitnya putih, bersih kontras dengan tato-tato rumit yang memenuhi kedua lengannya, menjalar hingga ke leher dan sebagian dada. Tato itu tampak artistik, namun juga menyimpan aura misterius. Wanita itu menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki, tanpa senyum. Kau pembantu baru dari Indonesia? Tanyanya dengan suara datar. Iya, Nyonya, jawab Raka sambil menunduk hormat. Wanita itu mendengus pelan. Masuk, jangan buat masalah. Saat Raka melangkah ke dalam rumah itu, ia belum tahu satu hal, bahwa tempat ini bukan hanya akan menguji fisiknya, tetapi juga harga diri, kesabaran, dan nasib hidupnya di balik kemewahan rumah tersebut. Sebuah kisah penuh luka, penghinaan, dan takdir yang tak terduga mulai terukir seperti tinta yang suatu hari nanti akan menghilang, meninggalkan cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar bekas di kulit. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat tinggal manusia. Setiap langkah kaki Raka di atas lantai kayu terdengar jelas, seolah rumah tersebut ikut mengawasi keberadaannya. Bau harum yang lembut bercampur dingin AC menyelimuti ruangan, membuatnya merasa seperti tamu yang tak diundang. Wanita itu berjalan di depan tanpa menoleh sedikit pun. Namaku Ayam Kurokawa, ucapnya singkat. Panggil aku Kurokawa-sama. Jangan sekali-kali memanggil namaku tanpa izin. Baik, Kurokawa-sama, jawab Raka cepat, menunduk lebih dalam. Ayam berhenti mendadak di ruang tengah. Ia menoleh perlahan, menatap Raka dengan sorot mata tajam. Dari jarak dekat, tato-tato di lengannya terlihat lebih jelas ukiran naga, bunga teratai, dan simbol-simbol asing yang saling bertaut. Indah, namun terasa berat, seakan menyimpan cerita yang tak ingin ia ceritakan. Di rumah ini ada aturan, katanya dingin. Bangun jam 5 pagi, membersihkan seluruh rumah sebelum jam 8. Tidak banyak bicara, tidak bertanya kecuali diperintah,
Dan satu lagi, Ayam mendekat satu langkah. Jangan merasa kau istimewa hanya karena aku mempekerjakanmu. Raka mengangguk. Saya mengerti. Kurokawa-sama. Ia dibawa ke dapur, kamar mandi, ruang tamu, hingga akhirnya ke sebuah kamar kecil di dekat gudang. Ruangan itu sempit, hanya berisi kasur tipis dan lemari tua. Ini kamarmu, kata Ayam tanpa ekspresi. Cukup untuk orang sepertimu. Kalimat itu menusuk, namun Raka hanya menelan ludah dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hari pertama pun dimulai tanpa jeda. Raka membersihkan lantai marmer yang dingin, mencuci pakaian mahal dengan hati-hati, dan menyiapkan makanan sesuai daftar yang tertempel di kulkas. Setiap gerakannya diawasi. Sedikit saja ia salah, suara Ayam akan terdengar dari kejauhan tajam, merendahkan tanpa ampun. Kau lambat. Itu bukan cara membersihkan yang benar. Orang desa memang tidak bisa diandalkan. Kata-kata itu jatuh seperti hujan batu. Satu persatu menghantam kesabarannya. Namun Raka memilih diam. Saat malam tiba, tubuhnya terasa remuk. Ia duduk di kamarnya yang sempit, memijat tangannya sendiri yang mulai memerah. Dari balik pintu, terdengar suara langkah Ayam berjalan sendirian di lorong rumah besar itu. Raka sempat bertanya-tanya dalam hati, wanita sekaya itu, secantik itu, mengapa hidup sendirian? Ia teringat sekilas tatapan kosong Ayam saat menatap jendela sore tadi. Tatapan seseorang yang terbiasa merendahkan orang lain, namun sebenarnya kesepian. Keesokan harinya, hinaan kembali datang. Kau hanya pembantu, kata Ayam suatu pagi sambil menyeruput teh. Ingat posisimu. Raka menunduk. Tugas saya hanya bekerja dengan baik. Jawaban itu membuat Ayam berhenti minum sejenak. Alisnya sedikit terangkat, seolah tak menyangka. Namun detik berikutnya, ia tersenyum sinis. Kita lihat, sampai kapan kau bisa bertahan? Raka tidak membalas. Di dalam dadanya, tekadnya justru semakin mengeras. Ia tahu, rumah ini bukan sekadar tempat bekerja, ini adalah medan ujian. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah apapun yang menantinya. Sementara itu, Ayam memandang punggung pemuda itu dari kejauhan. Entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu tidak terasa sepenuhnya kosong. Hari-hari di rumah, Kurokawa-sama berjalan seperti jarum jam yang tak pernah berhenti dingin, teratur, dan melelahkan. Bagi Raka, setiap pagi dimulai sebelum matahari terbit, saat langit Tokyo masih berwarna abu-abu pucat dan udara menusuk tulang. Ia menyapu, mengepel, mencuci, memasak, dan kembali membersihkan. Tangannya mulai kasar, punggungnya sering nyeri, namun ia tak pernah mengeluh. Yang paling berat bukanlah pekerjaan fisik, melainkan kata-kata. Kau bahkan tidak pantas berdiri sejajar denganku. Jangan sentuh barang-barang itu dengan tangan kotormu. TKI sepertimu seharusnya bersyukur diberi makan. Ayam mengucapkannya dengan nada datar, seolah hinaan adalah bagian alami dari percakapan sehari-hari. Di suatu sore, saat Raka tak sengaja menjatuhkan cangkir porselen mahal, suara pecahannya menggema keras. Ia langsung berlutut, wajahnya pucat. Saya minta maaf, Kurokawa-sama, ucapnya gemetar. Ayam menatap pecahan itu, lalu menatap Raka. Tidak marah, tidak berteriak, justru tersenyum tipis, senyum yang lebih menyakitkan daripada amarah. Harga cangkir itu setara gajimu sebulan, katanya pelan. Kau benar-benar murah. Kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam itu, Raka duduk di kamarnya yang sempit, menatap telapak tangannya sendiri. Ia bertanya dalam hati, apakah dirinya benar-benar serendah itu di mata orang lain? Untuk sesaat, rasa ingin pulang menyeruak, namun bayangan wajah ibunya, adiknya yang masih sekolah, dan rumah kayu sederhana di kampung membuatnya menguatkan hati. Sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri, aku harus kuat. Di hari lain, saat Ayam menerima tamu wanita-wanita berpenampilan mewah, Raka diminta menyajikan minuman. Salah satu tamu meliriknya sambil berbisik, cukup keras untuk didengar. Dia, pembantumu, dari Asia Tenggara. Ayam mengangguk santai. Ya,
murah, dan penurut. Tawa kecil terdengar. Raka menunduk, menahan panas di matanya. Ia tidak membantah. Ia tidak melawan. Ia memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu tujuannya datang ke negeri ini. Namun ada satu hal yang tak bisa ia hindari. Tatapan ayam. Setiap kali ia melewati wanita itu, matanya kerap tertuju pada toto-toto di tubuh ayam lengan, punggung tangan, hingga leher. Raka tidak pernah berkomentar. Tapi suatu malam, saat ia membersihkan ruang kerja ayam, wanita itu tiba-tiba berkata tanpa menoleh, "Kau menatap tatoku." Raka terkejut. "Maaf, Kurokawa-sama, saya tidak bermaksud." Semua orang menatapnya. Potong ayam dingin. Mereka pikir tato ini tanda kebebasan. Padahal ini cuma bekas luka yang diabadikan. Untuk pertama kalinya, suara ayam terdengar. Lelah. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun tanpa sadar, ia berkata jujur. Menurut saya, luka tidak selalu harus disembunyikan dengan kebencian." Ayam menoleh cepat. Mata mereka bertemu. Detik itu, udara seakan berhenti. Ayam tidak marah, tidak pula tersenyum. Ia hanya menatap Raka lama, seolah mencoba membaca sesuatu di wajah pemuda itu. "Hati-hati dengan kata-katamu," ucapnya. "Akhirnya, kau hanya pembantu." Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak Raka datang, ayam tidak menghina lagi. Dan Raka mulai menyadari satu hal. Di balik penghinaan dan sikap dingin wanita itu, tersembunyi luka yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata. Hujan turun deras malam itu. Angin menggoyangkan pepohonan di halaman rumah Kurokawa. Sementara kilat sesekali menyambar, menerangi ruang tamu yang gelap. Raka sedang membersihkan rak buku ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya ditemani suara hujan dan detak jam dinding. Biarkan suara ayam terdengar dari sofa. Listrik akan kembali sendiri. Raka berhenti bergerak. Dalam cahaya samar dari lilin yang dinyalakan ayam, ia melihat wanita itu duduk menyandarkan kepala. Lengannya terbuka tanpa sadar. Tato-tato itu terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Tidak sekadar hiasan, melainkan rangkaian cerita yang saling terhubung. Naga yang terluka, bunga teratai dengan kelopak patah, dan sebuah tulisan kecil di pergelangan tangan. Endo. Ayam memperhatikan arah pandang Raka, lalu tersenyum hambar. "Kau penasaran, ya?" Raka tersentak. "Maaf, Kurokawa-sama, saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," potong ayam pelan. "Semua orang selalu penasaran, tapi tak ada yang benar-benar ingin tahu." Ia bangkit, berjalan menuju jendela. Hujan memantulkan bayangan tubuhnya di kaca bayangan seorang wanita kuat, namun sendirian. "Aku menikah di usia 25, katanya tiba-tiba, "dengan pria kaya, terpandang. Semua orang iri." Raka terdiam, berdiri kaku di belakangnya. "Awalnya aku pikir hidupku sempurna," lanjut ayam. "Tato pertamaku ku buat saat itu. Simbol kebebasan," katanya. Ia tertawa kecil, pahit. Ternyata kebebasan hanyalah ilusi. Ayam menyingkap sedikit lengan bajunya. Ada bekas luka halus di balik tato. Raka menahan napas. "Setiap tato menutup satu luka," ucap ayam. "Setiap hinaan yang kuterima, setiap malam yang kulewati sendirian, meski berstatus istri, setiap janji yang dikhianati." Raka mengepalkan tangannya. Dadanya terasa sesak. "Setelah dia meninggal," lanjut ayam, "aku kaya, aku bebas, tapi juga kosong." Ia menoleh ke arah Raka. Tatapannya tajam, namun rapuh. "Orang-orang mendekat karena uangku. Kau tahu bagaimana caraku memastikan mereka tidak berharap apa-apa dariku?" Raka menggeleng perlahan. "Aku merendahkan mereka terlebih dahulu," katanya dingin. "Kalau mereka pergi, berarti mereka sama saja dengan yang lain." Ruangan kembali sunyi. "Aku minta maaf jika kata-kataku sering menyakitimu," ucap ayam akhirnya, tanpa menatap langsung. "Tapi jangan salah paham.
Itu bukan berarti aku peduli. Raka menunduk hormat. Saya tidak pernah berharap apa-apa. Kurokawa-sama. Jawaban itu membuat ayam terdiam lama. Kau aneh, katanya pelan. Kau tidak marah, tidak membenci, tidak juga menjilat. Raka mengangkat kepala. Saya hanya percaya. Setiap orang membawa lukanya masing-masing. Untuk pertama kalinya, ayam tidak membalas dengan hinaan. Listrik kembali menyala. Cahaya lampu menyinari ruangan, memecah keheningan. Ayam memalingkan wajah, seolah menyembunyikan sesuatu yang hampir jatuh dari matanya. Pergilah, katanya singkat. Lanjutkan pekerjaanmu. Namun malam itu, sesuatu telah berubah. Raka tidak lagi melihat tato-tato itu sebagai tanda kesombongan. Dan ayam untuk pertama kalinya melihat pembantunya bukan sekadar bawahan. Di balik tinta yang melekat di kulit, ada masa lalu yang belum sembuh. Dan tanpa mereka sadari, takdir perlahan mulai bergerak. Sejak malam hujan itu, suasana rumah Kurokawa berubah bukan menjadi hangat, namun tidak lagi sepenuhnya dingin. Ayam masih menjaga jarak, masih mempertahankan wibawanya. Namun hinaan yang biasanya tajam, kini terdengar lebih jarang. Sebaliknya, keheningan panjang sering mengisi ruang-ruang di antara mereka. Suatu sore, Raka sedang merapikan ruang kerja ayam. Wanita itu duduk di kursinya, menandatangani dokumen dengan wajah datar. Lengan bajunya tergulung sedikit, memperlihatkan tato yang mulai memudar di beberapa bagian bekas perawatan. Laser yang pernah ia jalani, namun terhenti di tengah jalan. Kau tahu? Kata ayam tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. Banyak pria berjanji akan menyelamatkanku. Raka tetap membersihkan, tidak menyela. Mereka bilang mencintaiku. Lanjutnya, tapi begitu melihat tatoku, mereka mundur. Mereka bilang aku terlalu rusak. Tangannya berhenti menulis. Ayam mengangkat wajah, menatap Raka lurus. Kau berbeda. Kau melihatnya, tapi tidak jijik. Raka terdiam sejenak. Saya melihatnya sebagai cerita Kurokawa-sama, bukan sebagai penilaian. Hening. Ayam berdiri, berjalan mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat, cukup untuk Raka mencium aroma parfum lembut yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ayam mengangkat lengannya perlahan, memperlihatkan tato naga yang membentang dari pergelangan hingga bahu. Kau tahu betapa sulitnya menghapus ini? Tanyanya pelan. Bukan hanya sakit di kulit, tapi juga di hati. Raka menelan ludah. Saya bisa membayangkannya. Ayam tersenyum kecil, senyum yang bukan hangat, bukan pula sepenuhnya sinis. Kalau begitu, katanya, suaranya berubah lebih rendah. Bagaimana jika aku memberimu tantangan? Raka menatapnya bingung. Ayam melipat tangan di dada. Jika kau bisa menghapus semua tato di tubuhku, di tangan, di punggung, dimanapun hingga tak tersisa satupun. Ia berhenti sejenak, memastikan Raka mendengarkan. Maka aku akan menikah denganmu. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan, seperti candaan, namun berat seperti batu. Raka terpaku. Jantungnya berdegup keras. Kurokawa-sama, itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan ejekan. Ayam tertawa kecil. Siapa bilang aku bercanda? Ia mencondongkan tubuh sedikit, menatap mata Raka dengan sorot menantang. Kau pembantu, aku janda kaya. Status kita tidak seimbang. Bukankah ini adil? Raka mengepalkan tangannya. Saya tidak pernah menginginkan imbalan seperti itu. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya ayam cepat. Pertanyaan itu membuat Raka terdiam lama. Akhirnya ia menjawab jujur. Saya hanya ingin membantu. Jika memang itu yang Kurokawa-sama inginkan. Ayam terdiam. Senyum mengejeknya perlahan memudar. Untuk sesaat, wajahnya terlihat rapuh, seperti wanita yang lelah menguji manusia. Berani sekali kau, ucapnya pelan. Atau mungkin bodoh. Raka menunduk hormat. Saya tidak tahu bedanya. Ayam tertawa kecil. Kali ini tanpa kepahitan. Baiklah, katanya sambil berbalik menuju jendela. Kita anggap ini perjanjian. Tapi ingat, jalan ini panjang dan menyakitkan. Raka mengangguk. Saya
Siap. Di balik punggungnya, ayam menutup mata sejenak. Ia tidak tahu mengapa ia mengucapkan tantangan itu. Mungkin untuk menguji, mungkin untuk melukai, atau mungkin karena jauh di dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa seseorang masih bisa menerima dirinya tanpa tinta dan tanpa luka. Dan sejak hari itu, tantangan yang diucapkan, setengah ejekan, berubah menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Kesepakatan itu tidak pernah ditulis di atas kertas. Tidak ada saksi, tidak ada tanda tangan. Namun sejak hari itu, udara di rumah Kurokawa terasa berbeda, lebih berat. Seolah setiap dinding menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Raka tidak langsung membicarakan soal tato lagi. Ia tetap menjalani tugasnya seperti biasa. Bangun sebelum fajar, membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan menjaga sikap hormat. Namun di dalam hatinya, keputusan itu terus bergema, menghapus semua tato. Ia tahu betul, itu bukan perkara sederhana. Itu menyakitkan, mahal, dan berisiko. Lebih dari itu, tato-tato itu bukan sekadar tinta, melainkan bagian dari jiwa ayam. Suatu malam, Raka memberanikan diri berbicara. "Kurokawa-sama," katanya pelan, saat ayam duduk di ruang tamu, membaca buku. "Jika boleh, saya ingin bertanya." Ayam mengangkat mata, menatapnya singkat. "Katakan, apakah Kurokawa-sama benar-benar ingin semua tato itu dihapus?" tanya Raka. Jujur, bukan karena tantangan, tapi karena keinginan sendiri. Pertanyaan itu membuat ayam menutup bukunya. Ia terdiam lama, menatap lengannya sendiri. Ujung jarinya menyentuh tato naga yang selama bertahun-tahun menjadi tameng sekaligus luka. "Aku tidak tahu," jawabnya akhirnya. "Aku hanya tahu, aku lelah." Kata itu terdengar sederhana, namun berat. Aku lelah dinilai, lelah ditakuti, lelah berpura-pura kuat. Lanjut ayam lirih. "Tato-tato ini dulu melindungiku, sekarang justru mengurungku." Raka mengangguk pelan. "Kalau begitu," katanya mantap, "izinkan saya membantu. Bukan sebagai pembantu, bukan demi janji, tapi sebagai manusia." Ayam menatapnya, kali ini tanpa dingin, tanpa ejekan. "Kau sadar apa artinya itu?" tanyanya. "Kau akan menemaniku di proses yang menyakitkan, dan mungkin setelah semua selesai, aku tetap tidak berubah pikiran." Raka tersenyum tipis. "Kalau begitu, setidaknya Kurokawa-sama tidak sendirian." Jawaban itu membuat Aye memalingkan wajah. Dadanya terasa sesak. Perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mencari klinik penghapusan tato. Ayam bisa saja mengirim asistennya, tapi kali ini ia memilih pergi bersama Raka. Di ruang tunggu klinik, Ayam duduk tegang, sementara Raka berdiri di sampingnya diam, namun hadir. "Kenapa kau tidak takut?" tanya Ayam. Tiba-tiba, "Aku bisa saja mempermainkanmu," Raka menjawab tanpa ragu, "karena niat baik tidak pernah sia-sia, meski disalahpahami." Sesi pertama penghapusan tato berlangsung singkat, namun menyakitkan. Ayam menggigit bibirnya, menahan rasa perih yang menjalar di lengannya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tanpa berkata apa-apa, Raka berdiri di dekatnya. Tidak menyentuh, tidak berlebihan, hanya memastikan Ayam tahu bahwa ia tidak sendirian. Saat semuanya selesai, Ayam terduduk lemah. "Ini baru satu," katanya getir. "Masih banyak yang lain." Raka mengangguk. "Kita jalani satu persatu." Ayam menatap lengannya yang memerah. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat luka itu sebagai hukuman, melainkan awal dari pelepasan. Di perjalanan pulang, Ayam memandang Raka lama. "Kau benar-benar aneh," katanya pelan. "Mengapa kau begitu baik padaku?" Raka menatap jalan di depan. "Mungkin karena saya tahu rasanya dianggap tidak berharga." Ayam terdiam. Kalimat itu menembus pertahanannya. Malam itu, saat Ayam sendirian di kamarnya,
ia menyentuh bagian tato yang mulai memudar. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia merasa ingin berubah bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri. Dan Raka, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian dari perubahan itu. Waktu mulai bergerak lambat, seolah memberi ruang bagi rasa sakit, dan penyembuhan berjalan berdampingan. Minggu demi minggu berlalu, dan rutinitas baru pun terbentuk: kunjungan ke klinik, perawatan luka, lalu kembali ke rumah besar yang kini tak lagi terasa sedingin dulu. Setiap sesi penghapusan tato selalu menyisakan perih. Kadang Ayam menggertakkan giginya. Kadang jemarinya bergetar menahan nyeri. Namun ia tak lagi mengeluh. Bukan karena rasa sakitnya berkurang, melainkan karena ia tidak lagi sendirian. Raka selalu ada. Ia menyiapkan air hangat, obat salep, dan makanan sederhana setelah setiap sesi. Tidak pernah menyentuh tanpa izin. Tidak pernah bertanya berlebihan. Kehadirannya tenang seperti jangkar yang menahan Ayam agar tidak tenggelam dalam kenangan lama. Aneh, kata Ayam suatu malam sambil duduk di sofa, lengannya dibalut perban tipis. Dulu aku pikir rasa sakit adalah hukuman. Sekarang, rasanya seperti pelepasan. Raka tersenyum kecil. Mungkin karena Kurokawisema menghadapinya dengan kejujuran. Ayam mendengus pelan. Jangan memanggilku seperti itu di rumah. Raka terkejut. Maaf, panggil aku Ayam, ucapnya singkat, namun matanya menghindar. Setidaknya, Tagritara saat tidak ada orang lain. Itu bukan permintaan besar. Tapi bagi Raka, itu adalah tanda kepercayaan. Baik, Ayam, katanya hati-hati. Sejak saat itu, jarak di antara mereka perlahan memudar. Ayam mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang mimpi sederhana yang tak pernah terwujud, tentang malam-malam panjang yang ia lalui. Dengan perasaan kosong, meski hidupnya tampak sempurna, Raka mendengarkan. Tanpa menghakimi, tanpa mencoba memperbaiki, ia hanya mendengar. Suatu hari, saat membersihkan gudang, Raka menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan foto-foto lama. Ayam wajahnya polos, tanpa tato, dengan senyum yang lembut. Ayam berdiri di belakangnya, terdiam saat melihat foto itu. Aku hampir lupa wajahku yang dulu, katanya lirih. Raka menyerahkan foto itu dengan hati-hati. Menurut saya, senyum itu belum pergi. Ayam menatapnya lama. Dadanya terasa hangat. Perasaan yang selama ini ia kunci rapat. Namun perubahan tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Ayam kembali dingin, ketika luka lama terbuka, dan ia menjadi keras. Ada saat-saat Raka hampir menyerah, bertanya dalam hati, apakah semua ini layak diperjuangkan? Di salah satu malam terberat, setelah sesi penghapusan yang sangat menyakitkan, Ayam tiba-tiba berkata, bagaimana jika aku tidak bisa mencintaimu? Bagaimana jika setelah semua tato ini hilang, aku tetap orang yang sama? Raka terdiam lama sebelum menjawab. Kalau begitu, katanya pelan, setidaknya Ayam telah jujur pada dirinya sendiri. Itu sudah cukup bagi saya. Air mata Ayam jatuh tanpa ia sadari. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak tidur sendirian di kamarnya yang luas. Ia tertidur di sofa ruang tamu. Sementara Raka duduk di kursi seberang menjaga, tanpa menyentuh, tanpa berharap lebih. Beberapa bulan kemudian, sebagian besar tato di lengan Ayam telah memudar. Kulitnya masih menyisakan bekas, namun wajahnya terlihat lebih ringan. Senyum kecil kini lebih sering muncul, meski cepat ia sembunyikan. Dan di hati mereka berdua, sesuatu telah berubah. Bukan lagi hubungan majikan dan pembantu. Bukan pula sekadar perjanjian aneh, melainkan dua manusia yang sama-sama terluka. Perlahan belajar mempercayai kembali kehidupan. Musim semi datang perlahan, membawa warna baru ke kota Tokyo. Bunga sakura mulai bermekaran di sepanjang jalan. Kelopaknya gugur tertiup angin seolah menandai berakhirnya sesuatu yang lama dan lahirnya awal yang baru. Di depan cermin kamar mandi, Ayam berdiri diam. Ia menatap lengannya sendiri.
Kulit yang kini bersih dari tinta, meski masih menyisakan samar bekas luka yang nyaris tak terlihat. Tidak ada naga, tidak ada teratai patah, tidak ada tulisan lama yang dulu menjadi pengingat penderitaan. Yang tersisa hanyalah dirinya. Ia menarik napas panjang, perasaannya campur aduk lega, takut dan asing. Selama bertahun-tahun, tato adalah perisainya. Kini perisai itu hilang, dan ia harus menghadapi dunia tanpa pelindung. Di ruang tamu, Raka sedang melipat pakaian seperti biasa. Ia berhenti saat Ayam keluar dari kamar. Untuk sesaat, ia hanya terdiam. Matanya menatap tanpa berani berlama-lama. "Kau sudah selesai?" ucapnya pelan. Ayam mengangguk. "Ya." Yang terakhir, sudah dihapus kemarin. Hening mengisi ruangan. Tidak ada sorak, tidak ada perayaan. Justru keheningan itulah yang terasa paling berat. Ayam berjalan mendekat, lalu berdiri di hadapan Raka. "Kau ingat apa yang pernah kukatakan?" tanyanya tenang, tanpa nada mengejek. Raka menunduk. "Saya ingat." "Aku tidak menarik ucapanku," lanjut Ayam. "Dan aku tidak akan berpura-pura lupa." Raka mengangkat kepala, terkejut. "Ayam Kuro, maaf." "Ayam," katanya terbata. "Saya tidak pernah menuntut janji itu." "Aku tahu," jawab Ayam. "Itulah sebabnya aku harus menepatinya." Ia menatap Raka lurus. Untuk pertama kalinya, tanpa dinding, tanpa jarak. "Selama ini aku menguji manusia. Kau satu-satunya yang tidak pernah mengujiku kembali." Raka menelan ludah. "Apa Ayam yakin?" tanyanya jujur. "Status kita, pandangan orang, itu semua tidak mudah." Ayam tersenyum kecil, bukan senyum sinis, melainkan senyum yang tenang. "Aku sudah hidup mengikuti pandangan orang lain terlalu lama." Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar. Tetangga terkejut. Rekan bisnis berbisik. Bahkan staf agensi tempat Raka terdaftar tak percaya saat ia mengumumkan bahwa ia akan menikah dengan mantan pembantu rumah tangganya. "Dia pasti mempermainkanmu," kata seseorang. "Pria itu hanya mengincar hartamu," kata yang lain. Ayam mendengar semuanya. Namun kali ini, ia tidak merendahkan siapapun. Ia hanya menggenggam tangan Raka erat. "Jika kau ragu," bisik Raka suatu malam, "kita bisa berhenti sampai di sini." Ayam menggeleng pelan. "Aku tidak pernah seyakin ini pada keputusan apapun." Pernikahan itu berlangsung sederhana, tidak megah, tidak penuh tamu penting. Hanya beberapa orang terdekat, langit cerah, dan kelopak sakura yang jatuh pelan di halaman kecil. Saat Ayam mengucap janji, suaranya sedikit bergetar. "Untuk pertama kalinya, aku memilih hidup tanpa luka." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dan saya memilih untuk tetap berjalan, apapun yang akan kita hadapi." Ketika cincin itu terpasang, bukan hanya janji yang ditepati, melainkan kehidupan lama yang akhirnya dilepaskan. Dan di antara bunga sakura yang berguguran, dua takdir yang berbeda status dan asal usul kini bertemu. Bukan karena tantangan, melainkan karena ketulusan yang bertahan sampai akhir. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela. Rumah yang sama, rumah yang dulu terasa dingin, penuh jarak dan aturan tanpa empati. Kini suasananya berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang menekan. Yang ada hanyalah ketenangan. Raka berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Bukan karena kewajiban, bukan karena perintah, tetapi karena kebiasaan yang lahir dari kebersamaan. Dari belakang, langkah kaki pelan terdengar. Ayam menghampiri, mengenakan pakaian rumah sederhana. Kulit lengannya polos, tanpa tato, tanpa topeng. Ia bersandar di ambang pintu, memandangi Raka tanpa berkata apa-apa. "Masih sulit percaya," ucapnya akhirnya. "Dulu kau masuk ke rumah ini sebagai pembantu." Raka tersenyum kecil. "Dan Ayam dulu melihat saya hanya sebagai pekerja." Ayam mendekat, berdiri di sampingnya. "Sekarang aku melihatmu sebagai rumah." Kata itu sederhana, tapi membuat Raka terdiam. Ia menoleh, menatap wanita yang dulu sering merendahkannya, kini berdiri sejajar dengannya. Tanpa kuasa, tanpa kesombongan,
Perubahan tidak datang tanpa tantangan. Masih ada bisik-bisik, masih ada pandangan meremehkan, masih ada orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa seorang mantan pembantu TKI menikahi janda kaya Jepang. Namun kali ini, Raka tidak menunduk dan Ayam tidak menghina balik. Mereka belajar menghadapi dunia bersama. Raka melanjutkan pendidikannya, mengambil pelatihan bahasa dan keterampilan baru. Ayam mulai membuka diri, membangun hubungan yang lebih manusiawi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia bahkan mulai tersenyum pada hal-hal kecil, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Suatu sore, mereka berjalan di taman, tempat bunga sakura terakhir gugur. Ayam berhenti, menatap kelopak yang jatuh di telapak tangannya. "Aku pikir menghapus tato akan menghapus masa laluku," katanya pelan. Ternyata tidak. Raka menggenggam tangannya, tapi Ayam tidak lagi hidup di dalamnya. Ayam tersenyum-senyum yang dulu terkubur di balik tinta dan luka. Ia menyadari satu hal, bukan tato yang membuatnya kuat, dan bukan kekayaan yang membuatnya aman, melainkan kehadiran seseorang yang tidak pernah memandang rendah dirinya. Bahkan saat ia sendiri lupa cara menghargai diri. Dari seorang pembantu yang dihina, Raka kini berdiri sebagai pendamping hidup, bukan karena janji aneh, bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena ketulusan yang tidak pernah ia tawarkan setengah-setengah. Dan Ayam, wanita yang dulu hidup dengan luka, akhirnya belajar satu hal paling penting, bahwa cinta sejati tidak datang untuk menghapus masa lalu, melainkan menerima seseorang apa adanya, lalu tumbuh bersama menuju masa depan. Di bawah langit Jepang yang tenang, kisah mereka berakhir, bukan sebagai dongeng sempurna, melainkan sebagai cerita manusia yang memilih untuk sembuh.